Halo, aku Erik, manusia biasa yang pengen paham mengenai dunia. Sejarah VTuber. Siapa yang belum tahu VTuber? Aku di sini bukan mau menjelaskan apa itu VTuber secara rinci, karena mereka itu sama seperti streamer pada umumnya. Mereka akan melakukan stream, bermain game, karaoke, chatting, dan collab dengan sesama VTuber. Yang berbeda hanya mereka memakai kegiatan animasi virtual dua dimensi dan tiga dimensi. Karakter mereka yang bagus dan lucu membuat VTuber semakin banyak digandrungi dan terus bermunculan VTuber-VTuber yang baru. Aku mengenal VTuber sejak pandemi corona. Hal itu membuatku terus di kamar dan tiba-tiba rekomendasi YouTube membawaku ke rabbit hole. VTuber ini bermula pada pertengahan 2016. Selama ini, kalian mungkin menganggap Kizuna Ai adalah VTuber pertama yang memperkenalkan konsep virtual ini. Tapi ada VTuber lain yang muncul lebih dulu daripada Kizuna Ai. Ada yang bernama Super Sonico. Ini dulunya karakter fiksi yang diciptakan perusahaan Jepang bernama Nitro Plus. Super Sonico digunakan untuk menjadi karakter virtual yang menjadi penarik minat pasar ke produk Nitro Plus. Selain Super Sonico, ada juga Ami Yamato, seorang konten kreator yang menggunakan karakter virtual untuk vlogernya. Ami Yamato akan membuat konten sehari-harinya. Meskipun Ami Yamato bukanlah VTuber yang konvensional seperti sekarang, tapi berkat Ami Yamato yang memberikan contoh bagaimana karakter virtual bisa digunakan membuat sebuah konten yang sangat-sangat menarik. Dan ya, VTuber yang paling berpengaruh sekaligus sebagai pembuka pintu dunia VTuber adalah Kizuna Ai yang muncul pada tahun 2016. Kizuna Ai menjadi VTuber yang sering aku lihat kontennya. Selain dia punya karakter yang manis dan lucu, Kizuna Ai juga mahir bermain game. Namun, sayang di bulan Februari 2022 lalu, Kizuna Ai mengumumkan akan hiatus dengan waktu yang belum ditentukan. Hiatusnya dibarengi dengan konser Hello World 2022 yang dihadiri ratusan VTuber lainnya. Oke, itu tadi sejarah singkat dari kemunculan VTuber hingga sekarang. Dan sekarang aku mau masuk dan fokus ke kontenku. VTuber dari Hololive yang diluncurkan pada bulan Desember 2017 di bawah naungan Hololive Production, di bawah label Cover Corp yang didirikan oleh best girl kita, Motoaki Taneko, yang sekarang dikenal sebagai Yago. Kenapa kok dipanggil Yago? Karena ada kesalahan ejaan talentnya sendiri yang bernama Ozora Subaru. Cover ini awalnya hanya berfokus di bidang pengembangan perangkat lunak berbasis realita berimbu dan realitas virtual, IR atau VR. Yago mengatakan ide untuk membentuk sebuah agensi idola virtual terinspirasi oleh karakter-karakter virtual lain yang sebelumnya bermunculan seperti Hatsune Miku dan Kizuna Ai. Kizuna Ai yang memulai tren YouTuber virtual atau sekarang disingkat VTuber pada tahun 2016 dan mungkin inilah yang menjadi alasan kenapa Yaku ingin mendirikan sebuah agensi VTuber yang sekarang kita kenal sebagai Hololive dan Holostar. Cover memulai debutnya dengan memunculkan seorang VTuber bernama Togino Sora yang saat itu debut pada tanggal 7 September 2017. Sora menjadi VTuber pertama yang menggunakan perangkat lunak penangkap avatar perusahaan dari Cover Crop. Saat itu, Sora-chan melakukan streamer di YouTube dan Nico Nico Doga, layanan streamer di Jepang. Jadi, Sora-chan ini debut jauh sebelum Hololive didirikan. Walaupun saat itu kemunculan Sora-chan tidak sepopuler Kizuna Ai, tapi kehadiran Sora-chan menjadi awal untuk Hololive. Fakta ringan dari pernyataan Sora-chan sendiri,
Dia datang ke cover untuk menyewa alat perekam avatar itu dengan temannya yang saat ini dikenal sebagai Echan yang juga sekarang menjadi salah satu staf penting di Hololive. Setelah kemunculan Tokinosora pada tanggal 21 Desember 2017, Cover Corporation merilis aplikasi seluler untuk sistem iOS dan Android bernama HoloLive. Jadi, nama HoloLive saat itu bukanlah untuk nama sebuah agensi VTuber, tapi nama aplikasi. Dan aku baru mengetahui fakta ini padahal sudah lama menjadi fan Hololive. Dan inilah kenapa aku membuat channel ini untuk memahami apa yang belum aku pahami. Aplikasi Hololive memungkinkan penggunanya untuk menonton siaran langsung dari karakter-karakter virtual menggunakan teknologi kamera AR atau augmented reality. Penjelasan dikit, kamera AR ini yang baru aku tahu juga dari Google, teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented reality memperbolehkan penggunanya melihat objek maya dua dimensi atau tiga dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Selanjutnya, pada bulan Desember juga, tapi di tanggal 22, Cover membuka sebuah audisi untuk mendebutkan VTuber kedua mereka. Audisi itu membuahkan hasil dengan munculnya Robokosan, VTuber dengan gaya robot yang dikenal dengan sapaannya yang sangat menarik. Aduh Bu, Robokosan debut pada tanggal 4 Maret 2018. Sementara itu, untuk generasi pertama Hololive VTuber memulai debutnya dari Mei hingga Juni 2018 dan generasi kedua menyusul pada Agustus dan September. Hololive Gamer muncul pada bulan Desember 2018 dan April 2019. BTW di Hololive Gamer ada salah satu member bernama Shirakami Fubuki. Dia juga salah satu member dari generasi pertama yang juga termasuk dalam Hololive Gamer. Shirakami Fubuki bersama dengan Inugami Korone, Nekomata Okayu, dan Okami Mio. Apakah kalian melihat ada kesamaan dari mereka? Mereka sama-sama karakter manusia hewan. Seperti namanya Hololive Gamer, kebanyakan stream mereka akan bermain game. Bahkan Inugami Koroni pernah melakukan streamer selama 12 jam hanya untuk bermain game. Setelah itu, Hololive terus berkembang sampai momen di mana sekarang mereka terus melakukan audisi untuk mendebutkan member Hololive yang baru. Oke, itu tadi sejarah terbentuknya Hololive. Sekarang Hololive menjadi agensi VTuber yang paling besar dan sukses. Semua itu dikarenakan mungkin karena adanya dampak pandemi corona yang membuat banyak orang berada di rumah. Selain itu, para member dari Hololive sendiri punya avatar yang cantik, manis, dan lucu, dan mereka punya kepribadian unik masing-masing. Banyak orang yang berada di rumah terkena dampak pandemi dan mereka melakukan kegiatannya di rumah seperti menonton YouTube. Salah satunya diriku. Waktu itu entah kenapa ada rekomendasi sebuah klip dari fan di mana Sakura Miku, Hololive dari generasi 0 bersama Tokinosora dan Robokosan. Dia tidak sengaja membakar rumahnya dari game Minecraft dan setelah itu algoritma YouTube membawaku terjun ke rabbit hole. Untuk sekarang, Hololive mempunyai total 64 talent. Sebenarnya ada lebih dari itu, tapi ada beberapa talent yang sudah graduate atau lulus, atau ada juga yang terkena terminate dari pihak Hololive. Oh, oh iya, BTW cover crop ini juga menaungi Holostar yang khusus dalam talent laki-laki. Untuk yang ini aku jarang sekali menonton klip ataupun live streaming mereka dan tidak tahu banyak tentang Holostar. Yang aku tahu mereka punya dua cabang yang dari Jepang dan Holostar IN. Hololive aku akui sangat baik dalam mengolah member mereka. Contoh saja saat mereka memberikan kesempatan 3D
Setiap member dari Hololive akan mempunyai 3D mereka sendiri. Bahkan akan ada waktu khusus mereka showcase 3D, melakukan konser solo, dan yang paling besar adalah Holo Expo, sebuah acara besar tahunan Hololive, di mana semua member Hololive akan melakukan konser selama 2 hari. Setiap tahun acara ini selalu sukses, dan untuk tahun depan juga akan diadakan selama 2 hari. Buat kalian yang sudah mendapatkan tiketnya, selamat. Dan untuk kalian kaum kere seperti diriku, hanya bisa berusaha untuk lebih banyak uang. Oke, terakhir, untuk konten kedepannya aku akan lebih fokus membahas Hololive. Semua info ini aku dapat dari berbagai tempat, YouTube, web official, web fandom, klip fan, dan masih banyak lagi. Jika ada yang salah atau kurang tepat, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Dan ya, itu saja untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.